Shalom. Kita bersyukur Bapak Ibu sekalian, ada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama akan beribadah memuliakan nama Tuhan. Mari saya mengajak setiap kita untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita persiapkan hati kita, diri kita untuk kita memulai akan peribadahan pada hari ini. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Ibadah ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit, bumi dan segala isinya. Dialah Allah yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Biarlah Yesus yang kita sembah, hanya Dialah yang kita puja dalam kehidupan kita. Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu,
Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Mazmur 84 pada bait yang ke-12 sampai yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama kita akan masuk di dalam doa pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Kita mungkin merasa pada saat ini bahwa hidup terlalu berat, hidup terlalu susah untuk dijalani. Tapi ingatlah bahwa ketika kita mau berseru kepada Tuhan, Allah sungguh peduli akan setiap kita. Mari bersama-sama kita akan masuk dalam doa pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita menyanyikan, Allah peduli, Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah
hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Mari kita bersama-sama mengambil sikap berdiri. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan saat ini dalam doa pengakuan dosa. Saya akan berikan kepada setiap kita waktu sejenak untuk kita bersaat teduh, datang secara pribadi di hadapan Tuhan di dalam doa pengakuan dosa kita saat ini. Berdoalah di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami yang saat ini datang di hadapan Tuhan, kami yang mau mengaku saat ini di hadapan Tuhan, mengakui akan kesalahan kami, pelanggaran kami, bahkan dosa kami di hadapan Tuhan. Ingatkan kami Tuhan, bahwa hidup kami ini penuh dengan tantangan, dan kasih-Mu yang selalu ada menyertai kami. Pemeliharaan-Mu dinyatakan atas diri kami. Dan kami hanya memohon kepada Engkau, supaya Engkau boleh menuntun kami, langkah-langkah kami, bahkan hari-hari kami ke depan, terus mengingat akan kasih-Mu, dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Engkau yang mengampuni kami, Engkau yang memberikan kasih-Mu kepada setiap kami. Inilah doa kami di dalam doa pengakuan dosa kami. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, dengarkanlah satu berita anugerah. Sebagai orang yang sudah diampuni, kita akan melihat satu anugerah, berita anugerah yang Tuhan berikan kepada kita di dalam Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kita bersyukur untuk kebaikan kasih yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Maka kita pun juga perlu memohon kepada Tuhan untuk memberikan pemeliharaannya, bahkan penyertaannya di dalam kehidupan. Kita membaca sebagai satu petunjuk hidup baru di dalam Kejadian 28 pada ayat yang ke-15. Kita akan membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama kita boleh mempersiapkan hati kita, diri kita, pikiran kita untuk kita boleh menerima berkat Tuhan melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari bersama-sama kita persiapkan diri, mari kita memuji hati sebagai hamba.
tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Shalom, salam sejahtera saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan yang telah memberikan kepada saya anugerah untuk boleh menyapa saudara sekalian pada kesempatan yang berbahagia ini. Saudara, doa jelas adalah hal yang sangat penting dalam hidup Kristen. Apalagi di tengah situasi krisis, ketika hari-hari kita dipenuhi dengan terpaan berita dan tekanan pergumulan yang tidak mudah. Namun, ketika suatu krisis berlangsung cukup lama, banyak orang yang mulai mempertanyakan kuasa doa. Apakah kita masih perlu berdoa? Mengapa berdoa? Apakah memang doa orang percaya itu masih berkuasa? Saudara, itu sebabnya hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan tentang tema doa ini, saudara. Doa adalah suatu privilege, suatu hak istimewa yang Tuhan anugerahkan kepada setiap orang percaya. Kita perlu belajar dan menikmati doa di tengah krisis seperti yang kita lalui hari ini. Bagaimana semestinya kita berdoa? Dan bagaimana kuasa doa itu bisa menolong kita menghadapi krisis dengan berbagai dampaknya ini. Saudara, saya ajak kita belajar dari Mazmur nomor yang ketiga. Mazmur nomor yang ketiga. Saya akan membacakan bagi kita sekalian bagian ini, saudara. Namun sebelumnya saya undang sekali lagi kita untuk bersama-sama bersatu dalam doa, memohon pertolongan Tuhan untuk kita boleh memahami dan meresponi firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah Engkau boleh mempertemukan kami beribadah bersama, dan kami rindu untuk belajar dari firman-Mu. Kami berdoa kiranya Roh Kudus yang akan menolong kami ya Tuhan, untuk kami boleh memahami, boleh mengerti kebesaran, keagungan firman-Mu. Tuhan, kami berdoa kiranya Roh Kudus yang akan menyertai kami, menyelami kedalaman firman-Mu. Tuhan, kami berdoa kiranya Roh Kudus juga akan bekerja di tengah-tengah kami, mendorong hati setiap kami, supaya kami boleh meresponi firman-Mu itu dengan taat dan setia. Bapa, berkati
hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini, supaya dia boleh menjadi alat kemuliaan Tuhan yang mendatangkan berkat bagi jemaat-Mu. Engkau tahu kami pribadi lepas pribadi, tiliklah hati kami, nyatakanlah firman-Mu, supaya kami boleh bertumbuh di dalam Engkau. Demikian kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik, mari kita perhatikan saudara Mazmur nomor yang ketiga. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom, anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari gunung-gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Demikian jauh saudaraku pembacaan firman Tuhan. Saudara, kitab Mazmur sering dilihat sebagai kitab pujian umat Tuhan. Isinya adalah gambaran dari berbagai ekspresi atau emosi umat Tuhan dalam menjalani hari-hari hidupnya sebagai umat. Ada kekaguman, ada sukacita, ada pujian. Tetapi juga ada ratapan, keluhan, bahkan jeritan minta tolong ataupun memohon pengampunan. Saudara, kitab dengan 150 pasal ini dibuka dengan dua nomor pertama yang menjadi semacam headline atau judul bagi keseluruhan kitab. Kedua nomor itu saudara menggambarkan dua tantangan besar dalam hidup umat. Yang pertama, tantangan yang bersifat praktis. Bagaimana umat menghadapi nasihat orang fasik, jalan orang berdosa, dan kumpulan pencemooh. Pemazmur menasihatkan supaya hidup di dalam firman Tuhan. Sehingga boleh seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Mazmur nomor 2 lebih bersifat tantangan teologis, saudara. Umat Tuhan akan menghadapi bangsa-bangsa dunia yang melawan Tuhan. Pemazmur meneguhkan untuk beribadah kepada Allah yang akan membangkitkan sang raja untuk menghakimi dunia ini. Nah saudara, setelah kedua nomor pertama ini, mulailah kita masuk ke Mazmur nomor 3. Yang merupakan Mazmur pertama sebenarnya dalam kitab ini yang berisi doa. Saudara, Mazmur ini begitu unik. Sekali lagi saudara, jika dua Mazmur pertama tadi bisa dianggap semacam judul atau headline dari keseluruhan kitab Mazmur, maka Mazmur 3 ini bisa dikatakan adalah Mazmur pertama setelah dua nomor pembuka tadi. Nah, sebagai Mazmur pertama saudaraku, menarik isinya adalah doa. Dan doanya adalah doa di masa yang kelam. Perhatikan judulnya saudara. Nah, sebenarnya Mazmur ini juga Mazmur pertama yang dimulai dengan sebuah judul yang ada di dalam kitab aslinya juga saudara, dalam bahasa Ibrani. Judul ini memberitahu kita tentang pengarang dan konteksnya. Dikatakan di sana Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Saudara, peristiwa ini sendiri dicatat di dalam kitab 2 Samuel pasal 15 ayat 13 sampai pasal 17 ayat 22. Nah saudara, kalau saudara ingin tahu tentang konteks ini bisa membaca dari sana saudara. Kita diberitahu di sana siapakah Absalom itu.
Untuk mengingatkan kita, saudaraku, saya akan memperkenalkan juga tentang Absalom secara singkat. Saudara, Absalom adalah anak ketiga dari Raja Daud dengan Maakah, anak dari Talmai Raja Geshur. Saudara bisa membaca dari 2 Samuel 3 ayat 3 atau 1 Tawarikh 3 ayat 2. Dia adalah salah satu anak Daud yang lahir di Hebron. Selain Amnon, Kileab, Absalom, Sefaka, dan Yitream. Nah, saudara, Alkitab mengatakan dia adalah seorang yang tampan. Bahkan dari telapak kakinya sampai ujung kepalanya, saudaraku, dikatakan tidak ada cacatnya. 2 Samuel 14 ayat 25. Tidak heran, saudaraku, kalau dia menjadi favorit bapaknya. Bahkan seluruh rakyat Israel. Saudara, suatu ketika Absalom marah karena Amnon, kakak tirinya, putra sulung Daud, menodai Tamar, saudaraku, saudara kandung Absalom. Dalam kemarahannya, saudaraku, Absalom membunuh Amnon, kakak tirinya itu. Dan hal itu membuat sedih hati Daud. Absalom lari kepada kakeknya di Geshur sampai 3 tahun sebelum ia kembali lagi ke Yerusalem. Pada waktu itulah, saudaraku, rupanya Absalom merancangkan revolusi untuk menggulingkan sang ayah. Dalam revolusi itu, sebagian besar tokoh memihak kepadanya. Itu sebabnya, saudaraku, Daud melarikan diri sampai ke Yordan. Dikejar-kejar untuk dihabisi, bahkan selir-selirnya dinodai oleh Absalom. Nah, saudara, kalau kita memahami kisah itu sebagai latar belakang, kita bisa mengerti jeritan Daud di ayat yang kedua. Daud berkata, "Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku." Saudaraku, dia baru saja dikhianati anaknya sendiri yang begitu dikasihinya. Ia dilecehkan, bahkan dikejar-kejar. Saudara, coba bayangkan. Saya percaya ini bukan sekedar rasa takut yang biasa saja, saudara. Lihat, saudaraku, ada 3 kali pengulangan kata banyak. Di dalam ayat yang kedua, saudaraku, dan ayat yang ketiga. Hal ini menunjukkan intensitas rasa takut yang dialami oleh Raja Daud pada waktu itu. Saudara, pernahkah saudara merasa takut? Saudara, pendeta Tim Keller pernah mengatakan, saudaraku, bahwa takut itu ada 2 macam, saudara. Satu macam adalah takut yang alamiah, yang natural. Takut yang memang perlu ada supaya saudara dan saya itu bisa menghindari hal-hal yang memang membahayakan kita. Misalnya, saudaraku, kalau kita sedang berjalan di jalan tol, ketika semua kendaraan itu cepat, kita perlu punya rasa takut. Supaya kita mengendarai mobil kita itu dengan hati-hati, saudara. Dengan memperhatikan, saudara. Rasa takut yang perlu ada. Hari ini, saudara, pada waktu kita sedang ada di dalam pandemi COVID-19, kita juga perlu untuk punya rasa takut. Sehingga ketika kita menjalani hari kita, kita keluar dari rumah kita menjaga diri, kita mematuhi protokol kesehatan, memakai masker dan sebagainya, rasa takut yang perlu, saudara. Saudara, yang kedua adalah rasa takut yang muncul karena hal-hal yang tidak jelas sebenarnya. Misalnya hal yang belum tentu terjadi. Atau hal yang sebenarnya nggak ada. Tapi membuat kita merasa takut. Rasa khawatir yang berlebihan dan melemaskan segala bagian tubuh kita. Nah, mungkin contoh yang paling jelas, saudaraku, adalah apa yang disampaikan Daud di sini, saudara. Kalau saudara melihat di sini memang Daud lari dari kejaran. Tetapi bukan hanya itu, saudaraku, kalau saudara membaca di ayat yang ketiga, di sana ada tantangan, saudaraku, yang lebih bersifat cemoohan. Daud berkata, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Ada orang yang ngomong kepada dia, apakah benar, saudaraku, tidak ada pertolongan bagi Daud? Nah, hal itu adalah hal yang tidak nyata, tidak benar. Tetapi karena dikatakan oleh orang, bahkan mungkin dikatakan dengan terus menerus, itu membuat takut.
Nah saudara, kalau saudara membaca di dalam 2 Samuel pasal 16 dicatat, ada seorang bernama Simei, yaitu anak daripada Saul, yang mengutuki Daud, menyebutnya sebagai penumpah darah. Simei berkata, Tuhan sekarang sedang membalaskan kepada Daud atas segala kejahatannya. Dan itu sebabnya saudaraku, Daud di sini berkata, banyak orang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Wah, saudara, Daud terganggu sekali dengan hal ini. Semenjak Daud melakukan kesalahan besar dengan mengambil Batsheba, istri Uria, seorang dari perwiranya, bahkan membunuh suami wanita itu, keluarga Daud memang bertubi-tubi menghadapi berbagai macam prahara yang mengerikan. Anaknya saling menodai, bahkan kemudian saling membunuh. Lalu pemberontakan Absalom yang baru terjadi. Dia tahu dia sudah berdosa. Dia melakukan apa yang tidak berkenan bagi Tuhan. Ketika orang mencemoohnya, dia mulai berpikir, apakah benar demikian? Apa benar Tuhan tidak akan menolong aku lagi? Sudah dia takut sekali. Mungkin kita juga pernah mengalaminya, saudaraku. Kita ada dalam takut yang berasal dari kekhawatiran yang sebenarnya berlebih-lebihan. Padahal hal itu belum tentu terjadi dan belum tentu itu juga yang menjadi penyebabnya. Tapi kita sudah ketakutan dengan luar biasa. Kita dirongrong oleh rasa takut, jangan-jangan ini karena salahku. Jangan-jangan aku kena COVID karena aku yang salah. Jangan-jangan aku kena COVID karena keluarga aku yang salah, dan seterusnya. Saudara, 2 macam rasa takut ini hari ini mungkin sedang kita alami. Apa yang dapat kita lakukan, saudara? Apa yang dilakukan oleh Daud? Saudara, luar biasa Daud dicatat, saudaraku, dia berdoa. Dan apa yang terjadi ketika Daud berdoa? Saudara, Mazmur ini dibuka dengan nada ketakutan. Tetapi lihat bagian akhirnya, saudaraku, kita melihat ada nada keyakinan di sana. Daud berseru dengan mantap di ayat yang terakhir, dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Saudara, itulah yang akan terjadi ketika kita berdoa. Dan bukankah itulah yang kita butuhkan, saudaraku, di tengah krisis seperti hari ini? Mazmur ini adalah doa Daud yang ditulisnya di saat dia mengalami ketakutan itu. Daud merasakan kuasa doa di tengah krisis. Dan Tuhan mau, saudaraku, supaya doa seperti ini juga boleh menolong kita belajar berdoa di tengah krisis. Agar saudara dan saya boleh lebih mengerti dan menghayati kuasa doa bagi orang percaya. Nah, saudara, saya ingin membandingkan atau mengkontraskan, saudara, ayat yang keempat, kelima dengan ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Dan mengajak kita fokus untuk memperhatikan ada 2 hal yang bisa kita pelajari dari doa Daud ini, saudara. Dan saya ingin mengajak kita melihat 2 hal ini, saudaraku, untuk melihat kuasa doa dalam kehidupan orang percaya itu. 2 pelajaran penting, 2 kuasa doa yang sangat penting. Yang pertama, saudara, saya ingin mengajak kita melihat kuasa doa yang meneduhkan. Kuasa doa yang meneduhkan. Daud menaikkan doanya dengan percaya. Dia menyampaikan percayanya itu kepada Allah dengan 3 pengakuan. Saudara, mari kita melihat ayat yang keempat. Daud mengatakan, Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Dalam bahasa Indonesia, saudaraku, mungkin gambarannya kurang begitu jelas. Tapi kalau saudara membaca misalnya dalam bahasa Inggris, saudaraku, diterjemahkan, NIV menerjemahkan a shield around me. Perisai yang melindungi aku itu digambarkan sebagai a shield around me. Jadi bukan cuma semacam tameng, saudara, yang satu di depan. Tetapi semacam perisai yang kemudian melindungi sekelilingnya, saudara. Saudara memakai Alkitab berbahasa Mandarin, di sana juga dikatakan Siwei de Tun Pan.
sekelilingnya, mengelilinginya. Saudara, Tuhan melindungi bukan supaya kesulitan itu pergi atau menghindarinya, tetapi Tuhan itu melindungi umatnya, saudaraku, untuk maju. Itulah yang dinaikkan Daud dalam doanya. Saudara, umat Tuhan bukan sekedar menghendaki supaya kesulitan itu cepat pergi, cepat boleh terhindar. Tetapi lebih dari itu, saudaraku, umat Tuhan berdoa supaya Tuhan melindungi untuk boleh berjalan maju. Karena terkadang kesulitan itu adalah sesuatu yang perlu, saudaraku. Kesulitan itu kadang-kadang adalah sesuatu yang akan menolong kita untuk menjadi tangguh. Jadi saudaraku, selain kita juga berdoa supaya pandemi ini boleh cepat berlalu, kita juga berdoa supaya ketika Tuhan mengizinkan pandemi ini tetap ada, kita boleh diberikan kekuatan untuk menjadi tangguh. Karena Tuhan adalah perisai yang akan melindungi kita dan kita belajar, saudaraku, untuk melalui kesulitan ini dengan diteguhkan oleh Tuhan. Pengakuan yang kedua, Daud berkata, Tuhan adalah kemuliaanku. Saudara, sesuatu yang dikatakan kemuliaan itu adalah sesuatu yang dibanggakan. Sesuatu yang diandalkan. Daud ingin mengatakan, Engkau Tuhan adalah yang kubanggakan, yang kuandalkan. Saudara, bagi seorang raja, mungkin saudaraku yang pernah menjadi kebanggaannya atau andalannya adalah kekayaannya, kuasanya, tentaranya. Itulah saudaraku adalah kemuliaannya atau kabotnya dalam bahasa Ibrani. Tetapi saudaraku sekarang di dalam doanya, dia mengatakan kabotnya, kemuliaannya adalah Tuhan saja. Kenapa saudara? Karena di tengah-tengah krisis dia menyadari segala yang dulu pernah menjadi andalannya, dulu pernah yang dia banggakan, dulu yang pernah menjadi kemuliaannya, sekarang tidak ada lagi. Itu sebabnya dia hanya mau fokus kepada Tuhan, Tuhanlah kemuliaannya. Yang ketiga saudara, Daud kemudian mengatakan di ayat yang keempat itu, dan yang mengangkat kepalaku. Pengakuan ketiga ini menjawab dua pengakuan sebelumnya. Yaitu bahwa Tuhan yang akan menjadi sumber kuatnya. Yang akan memampukannya untuk maju menghadapi kesulitan dan menghadapi permasalahannya. Kepalanya akan terangkat. Bersama dengan Tuhan, dia diteguhkan untuk maju, saudaraku. Menghadapi persoalan, menghadapi pergumulan. Saya teringat dengan perkataan Paulus dalam surat Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang menguatkan aku, yang memberiku kekuatan. Saudara, umat Tuhan bukan, sekali lagi saudara, bukan tidak boleh berdoa supaya kesulitan itu cepat pergi. Tetapi jangan hanya berdoa itu. Kita juga perlu belajar berdoa supaya kita boleh terus mengandalkan kekuatan Tuhan yang boleh meneguhkan kita untuk maju di tengah kesulitan ini. Saudara, dengan percaya yang seperti itu, di dalam doanya waktu dia mengatakan, Tuhan, Engkau adalah perisai yang melindungi aku. Engkau adalah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan doa seperti itulah saudaraku apa yang terjadi. Daud kemudian digambarkan di ayat yang ke-6 saudaraku di dalam doanya itu. Dia dikuatkan, dia diteguhkan. Dikatakan saudaraku ia menjadi tenang. Ayat 6 mengatakan ia bisa tidur. Dan ketika bangun saudaraku ia merasakan Tuhanlah yang telah menopangnya. Saudara, banyak penafsir percaya Mazmur ini adalah nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Mazmur ini cocok dinyanyikan ketika kita sedang menghadapi musuh, saudaraku, dan dinaikkan pada waktu pagi. Doa di waktu pagi.
Yang dikontraskan misalnya di dalam pasal yang keempat, saudaraku, yang diberi judul doa pada waktu malam. Atau bisa dibandingkan juga dengan pasal yang kelima, nomor 5 Mazmur, tentang doa di waktu pagi juga. Saudara, gambaran yang ingin disampaikan adalah pemazmur baru melalui malam yang mencekam. Tetapi dengan Tuhan, dia bisa tidur dengan tenang. Berapa lama sudah kita sulit tidur di tengah krisis seperti ini? Kita perlu belajar berdoa. Berdoa untuk menyatakan tentang kepercayaan kita. Bahwa fokus kita, harap kita hanya kepada Tuhan. Dan supaya dengan doa yang demikian kita boleh diteguhkan. Sehingga kita boleh dengan tenang beristirahat di waktu malam. Sekalipun masih ada di tengah krisis. Bukan hanya itu, saudaraku. Pemazmur juga menjadi teguh, bahkan berani menghadapi segala kesulitan yang berat sekalipun. Bayangkan, saudaraku, dia mengatakan ada puluhan ribu orang pun tidak membuatnya takut sekarang. Tuhan mengangkat kepala Daud sehingga dia berani maju ke depan menghadapi berbagai lawannya. Saudara, punyakah kita percaya seperti Daud? Doa akan menolong kita untuk mendapatkan kekuatan dari Tuhan yang boleh meneguhkan kita menghadapi kesulitan-kesulitan kehidupan. Itulah kuasa doa, saudara. Doa meneguhkan orang percaya. Yang kedua, saudara. Kuasa doa bukan hanya meneguhkan. Kuasa doa juga akan membangkitkan. Bukan hanya kuat, tapi juga bergelora, bersemangat. Dengan dinamis, maju bersama Tuhan. Saudara, Daud bukan hanya menaikkan doanya dengan percaya, tapi juga menaikkan doanya dengan penuh penyerahan, saudaraku. Di ayat yang kelima misalnya dia mengatakan dengan suara nyaring berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawabnya dari gunungnya yang kudus. Saudara, menarik. Doa yang disampaikan pemazmur adalah doa yang dinaikkan dengan berserah penuh. Dia bukan hanya percaya, tapi dia berserah. Saudara, percaya ya memang harus berserah, saudara. Bayangkan kalau kita mengatakan aku percaya, tetapi sambil memegang erat-erat masalah kita, khawatir kita, kesulitan kita, itu bukan percaya yang benar, saudara. Percaya yang benar itu berserah. Menyerahkan khawatir kita, kesulitan kita, pergumulan kita. Saudara, dia berseru, pemazmur Daud berseru dengan nyaring. Artinya dia meluapkan segala dayanya untuk berseru. Tuhan adalah satu-satunya harapannya. Ia hanya mau datang dan memohon kepadanya. Dan bukan yang lain. Puji Tuhan. Karena dikatakan Tuhan menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Saudaraku, gambaran tentang di atas gunung yang kudus. Biasanya saudaraku menggambarkan sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Seorang penafsir menghubungkan bagian ini saudaraku dengan Kejadian pasal yang ke-15. Saudaraku, di Kejadian pasal yang ke-15 digambarkan Tuhan itu berjanji kepada Abraham. Bahwa dia akan melindungi Abraham dan memberkatinya. Pada waktu itu saudaraku, Abraham bertanya kepada Tuhan. Dari mana dia bisa tahu bahwa semua yang dijanjikan Tuhan itu memang akan terjadi. Lalu digambarkan di Kejadian 15 itu saudara, Tuhan memanggil Abraham untuk membawa korban. Nah, yang menarik adalah ketika korban itu dibawa oleh Abraham ke atas gunung Tuhan. Perhatikan saudara, bukitnya yang kudus, gunung Tuhan. Justru di sanalah saudara, Tuhanlah yang membakar korban itu, bukan Abraham. Artinya saudara, Tuhanlah yang berjanji. Dia mengatakan kepada Abraham, saudaraku, jangan takut. Percayalah,
Akulah Tuhan yang berjanji. Sehingga Tuhanlah yang membakar korban itu. Itu sebabnya saudaraku, gunung itu disebut bukit yang kudus. Saudara, Tuhan memberikan lebih dari apa yang sanggup dipikirkan. Abraham khawatir dan takut, dia bertanya bagaimana dia bisa yakin. Dan Tuhan berjanji, meneguhkan janjinya, menjawab doa Abraham. Dan itulah yang dialami Daud rupanya. Saudara, kadang kita khawatir, kita bingung dari mana kita bisa yakin Tuhan akan menolong. Khususnya ketika masalah demi masalah itu tidak kunjung selesai. Apa yang kita doakan itu seakan-akan tidak kunjung memberikan hasilnya. Saudara, biarlah firman Tuhan ini kembali boleh membangkitkan saudara dan saya. Saudara, Tuhan mendengar doa-doa kita. Tuhan berjanji dia akan menepatinya. Abraham dan Daud percaya walaupun mereka belum melihat dengan jelas penggenapan janji itu. Tetapi saudara dan saya melihat kesaksian melalui Alkitab bagaimana Kristus merupakan jaminan penggenapan penyertaan Allah bagi kita. Pertolongan Allah bagi saudara dan saya di tengah segala krisis. Itu yang dikatakan oleh Paulus di dalam surat Roma pasal 8 ayat 32. Jikalau ia tidak menyayangkan anaknya yang tunggal, mengutusnya bagi saudara dan saya. Masakan dia menahan-nahan tidak memberikan yang baik, terbaik untuk saudara dan saya. Tuhan Yesus mengatakan di dalam Matius pasal yang ke-7, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Setiap orang yang mencari, mendapat. Setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Janji ini bukan sekedar janji. Janji ini saudaraku dijamin dengan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Kalau yang begitu besar sudah dilakukannya untuk menyatakan kasihnya kepada saudara dan saya. Tentu dia tidak akan menahan-nahan. Tidak memberikan jalan keluar. Tidak memberikan pertolongan di tengah krisis seperti hari ini. Sudah tidak sampai di sana. Kita bertanya apa dampak dari penyerahan diri seseorang di dalam doanya. Menarik sekali saudara, Mazmur ini di ayat yang ke-8 menunjukkan semangat Daud. Semangatnya yang ingin bangkit bersama Allah menghadapi setiap musuhnya. Bukan dengan kuat gagahnya, tetapi bersama dengan Tuhan. Saudara, Tuhan membangkitkan semangat orang yang berserah kepadanya. Bukan cuma sekedar mengokohkan, oke, aku sekarang kuat, tahan terhadap segala percobaan, segala pergumulan. Tetapi juga semangat, saudaraku. Menghadapi segala persoalan itu dengan semangat. Sekali lagi saudara, pertanyaannya, punyakah kita semangat seperti itu? Saudara, hari ini saudara dan saya seakan-akan tiap hari dibombardir dengan berbagai macam berita yang menyedihkan. Berita yang membuat kita khawatir, berita yang membuat kita takut. Tentu mendengar berita atau melihat berita penting bagi kita. Untuk kita boleh melihat keadaan sekitar kita, mengerti apa yang sedang terjadi. Tetapi yang lebih penting lagi saudaraku adalah jangan sampai kita lupa berdoa. Karena doa itulah saudaraku yang akan tetap meneguhkan kita dan memberikan kita semangat, membangkitkan semangat kita. Sekalipun kita mendengar berbagai macam berita yang mengkhawatirkan, yang menyedihkan itu. Dengan doa itulah saudara dan saya boleh menolong orang lain. Bahkan mereka yang belum mengenal Tuhan. Untuk boleh diteguhkan dan dibangkitkan semangatnya.
Saudara, bangsa ini membutuhkan anak-anak Tuhan yang sungguh boleh diteguhkan dan dibangkitkan oleh doa. Sehingga dia juga boleh memperkenalkan imannya kepada Kristus itu kepada mereka yang lain. Supaya lebih banyak orang boleh diteguhkan dan dibangkitkan di tengah-tengah kesulitan ini. Di akhir khotbah ini izinkan saya mengutip lagi. Kali ini saudaraku dari para reformator. Yang pertama dari Johannes Calvin saudaraku. Calvin menganggap doa sebagai latihan utama hidup Kristen. Doa akan membuktikan kesejatian iman seorang Kristen. Saudara, kesejatian iman seorang Kristen bukan dibuktikan dari kehidupannya yang lancar, yang tidak punya masalah, yang selalu sukses, selalu berhasil, selalu kaya, selalu sehat. No. Kesejatian iman seorang Kristen akan dibuktikan sekalipun ia harus melalui saat-saat sulit, melalui sakit penyakit, melalui pergumulan. Dia berdoa dan di sanalah dia diteguhkan dan dibangkitkan oleh Tuhan. Martin Luther, seorang reformator yang lain. Dia adalah teolog yang sibuk dengan berbagai macam pelayanannya. Tetapi ia selalu mengatakan, ia menyediakan waktu setiap hari 3 jam untuk berdoa. Dia mengatakan, semakin sibuk, semakin perlu berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya semangat para reformator menjadikan doa hal yang utama, khususnya di tengah-tengah krisis, boleh menjadi tekad saudara dan saya. Krisis ini belum tentu akan segera berakhir, saudara. Tetapi Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Ia hanya sejauh doa. Mari kita jadikan doa sebagai kekuatan kita. Karena doa meneguhkan orang percaya, membangkitkan orang berserah. Itulah kuasa doa bagi saudara dan saya. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Dan kita bersama boleh menang melalui krisis ini bersama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kami kembali diingatkan tentang pentingnya doa dan kuasa doa yang kami butuhkan di tengah krisis ini. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang selalu mau, rindu, belajar untuk berdoa. Berkati kami, berkati jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kita renungkan bersama. Biarlah ini menjadi suatu pedoman dalam kehidupan kita, bahkan satu firman yang boleh menerangi jalan kita ke depan bersama dengan Dia. Mari bersama-sama kita akan meresponi firman Tuhan pada hari ini. Mari kita menyanyikan Dia buka jalan saat tiada jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan. Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku,
kasih dan kuasanya, Dia buka jalan, Dia buka jalan. Biarlah Tuhan selalu menyertai kita, karena hanya Dia yang mampu membuka jalan kita dengan caranya yang ajaib. Mari bersama-sama Bapak Ibu sekalian kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Mari bersama-sama kita akan satukan hati kita akan masuk di dalam doa syafaat. Saya akan memimpin di dalam doa syafaat pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur saat ini kepada Engkau Allah kami. Kami sembah, kami kenal di dalam Yesus Kristus. Kami sungguh berterima kasih untuk perjalanan hidup yang boleh kami lalui. Bersyukur untuk keluarga, bersyukur untuk pekerjaan, untuk setiap hal, bahkan pelayanan kami yang boleh tetap ada sampai saat ini. Kami sungguh rindu Tuhan terus menyertai kami. Kami sungguh rindu untuk kami terus dipakai oleh Tuhan senantiasa memberkati sesama kami. Bapa di dalam surga, kami saat ini terus mau berdoa kepadamu, terkhusus juga untuk gereja Tuhan di tempat ini. Kami sungguh mengucap syukur ketika gereja ini boleh ada dan gereja ini boleh tetap Tuhan percayakan. Kami sungguh rindu bahwa gereja ini terus dipakai oleh Tuhan senantiasa, bahkan siapa para pelayan-pelayan Tuhan yang melayani para majelis gereja, Mbak Tuhan, bahkan siapa para pelayan-pelayan-Mu yang tetap setia melayani Engkau. Jemaat-jemaat-Mu Tuhan, kami juga terus mau berdoa untuk mereka. Dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan tetap menyertai akan kehidupan, bahkan masa depan, dan juga di tengah-tengah pergumulan yang ada saat ini. Mereka yang bergumul dengan pekerjaan, sulitnya mencari pekerjaan di tengah pandemi, atau mereka yang mengalami kesulitan di masa-masa pandemi ini. Tuhan kiranya pulihkan mereka dalam usaha pekerjaan. Bahkan setiap jemaat-Mu yang sakit, mereka yang terbaring lemah, tempat tidur, biarnya Tuhan juga terus menolong di tengah kondisi fisik yang lemah, tapi iman mereka tetap kuat hanya di dalam Kristus. Bahkan setiap keluarga-keluarga daripada jemaat-Mu, GKT Hosana Nirwana, Tuhan boleh menolong, biarlah cinta kasih Tuhan itu ada di tengah-tengah mereka, dan mereka boleh menunjukkan kasih itu pada setiap anggota keluarga. Kami percaya juga bahkan setiap diri kami masing-masing yang hadir pada saat ini dalam ibadah online di gereja maupun di tempat tinggal kami masing-masing. Biarlah Tuhan menolong setiap pribadi kami menjadi pribadi yang takut akan Tuhan dan selalu diberikan kesehatan oleh Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Nah, doa kami naikkan, menyerahkan juga untuk bangsa kami, juga khusus untuk kota kami yang tercinta, kota Surabaya. Di tengah masa-masa pandemi, bahkan PPKM darurat yang ada, Tuhan kiranya Engkau pulihkan kota kami, Tuhan pulihkan bangsa kami, bahkan melalui orang-orang yang Tuhan pilih, Tuhan panggil orang-orang untuk menjadi pemimpin pada pemerintahan. Biarlah Tuhan juga berikan hikmat kepada mereka. Terima kasih Tuhan, doa kami percaya bahwa tangan Tuhan pasti akan menolong kami dan Tuhan mendengarkan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Baik, shalom. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya mewakili Majelis GKT Hosana Nirwana Surabaya akan membaca warta, menyampaikan warta pada minggu ini 15 Agustus 2021. Yang pertama, segenap hamba Tuhan juga Majelis Gereja mengucapkan terima kasih kepada setiap para pelayan Tuhan yang sudah melayani hari ini. Bila Tuhan boleh terus menolong dan memampukan kita untuk lebih setia dan tetap mau ikut di dalam pelayanan, bahkan dipakai oleh Tuhan senantiasa menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu jemaat yang ingin memberikan persembahan, Bapak Ibu bisa memberikannya melalui transfer melalui Bank BRI dengan nomor rekening yang tersedia di layar LCD, atau Bapak Ibu sekalian bisa datang ke gereja, kemudian memasukkannya ke dalam amplop dan kemudian memasukkannya juga ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan oleh gereja. Saudara, gereja terus menghimbau kepada seluruh jemaat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah dan tetap melakukan social distancing, memakai masker jika ada kepentingan di luar rumah, dan gereja terus mewartakan kepada seluruh jemaat. Mungkin ada Bapak Ibu sekalian yang merasa butuh bantuan, khususnya kesulitan di tengah pandemi, khususnya untuk kebutuhan pokok. Bapak Ibu bisa datang ke gereja atau bisa telepon saya, WA, chat pribadi saya, atau juga melalui majelis yang lain, saudara, untuk nantinya kami akan layani di dalam pelayanan diakonia. Dan minggu depan kita akan tetap mengadakan ibadah secara live streaming. Bapak Ibu, sekali lagi jika ada yang ingin tanyakan, jangan sungkan Bapak Ibu untuk bertanya kepada saya atau majelis yang melayani, untuk nantinya akan dibantu sesuai dengan pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Baik, itu saja warta kita pada hari ini, Minggu 15 Agustus 2021. Mari bersama-sama kita akan mengakhiri peribadahan kita pada hari ini. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi Tuhan. Kita pujikan doksologi, kita terima berkat Tuhan dan kita akhiri dengan pujian amin. Doksologi. Yang dikasih Tuhan, sekarang mari kita bersama bangkit berdiri, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
Silakan duduk, silakan mengambil saat teduh, ibadah selesai dan Tuhan Yesus memberkati.